Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan BMKG memprediksi potensi bibit siklon tropis 93S untuk berkembang menjadi siklon tropis dengan kategori sedang hingga tinggi. Bibit siklon tropis ini mulai terbentuk pada 11 Desember 2025 dan saat ini berada di sekitar Samudra Hindia sebelah selatan Jawa Timur. Pemirsa, dalam analisis bibit siklon tropis 93S di wilayah Indonesia, angin maksimum mencapai 30 knot, terutama di wilayah barat laut hingga timur laut. Berdasarkan pengamatan citra satelit dalam 6 jam terakhir, aktivitas konvektif terlihat cukup signifikan. Terpantau awan konvektif tebal, deep convection hingga dense overcast yang telah terbentuk. Dampak bibit siklon tropis 93S di wilayah Indonesia, BMKG memperkirakan dalam 24 jam ke depan, intensitas bibit siklon tropis 93S akan meningkat secara perlahan, dengan kecepatan angin maksimum berpotensi mencapai 35 knot, terutama di kuadran utara sistem. Limbur udah. Dan pemirsa, saat ini Indonesia dikepung oleh 3 siklon tropis yang mempengaruhi dinamika cuaca di Indonesia. Keberadaan siklon ini meningkatkan kondisi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Lantas bagaimana mengantisipasi kewaspadaan? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG. Selamat siang Pak Guswanto. Pak Guswanto, 3 siklon tropis tersebut di tengah Indonesia sejak 11 Desember. Apakah siklon ini sudah berakhir atau seperti apa, Pak? Ya, selamat siang Gemma dan Andromeda. Berdasarkan pantauan BMK kami di Jakarta Tropical Cyclone Warning Center ya, saat ini sempat update ya, bahwa saat ini hanya terpantau tinggal 1 bibit siklon tropis 93S yang terpantau berada di Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Sistem ini memiliki kecepatan angin maksimum sekitar 35 knot. Tekanan udara minimum sekitar 998 hektopascal, dan ini bergerak ke arah barat daya, dan kita prediksi dalam waktu 24 atau 70 jam ke depan siklon tropis ini akan memiliki potensi berkembang menjadi siklon tropis, yaitu kira-kira pada tanggal 21 Desember jam 12 UTC. Nah, sedangkan bagaimana bibit siklon tropis 95S yang di Laut Arafuru? Saat ini bibit siklon tropis yang di Laut Arafuru itu sudah menghilang menjadi normal ya, tidak muncul lagi. Namun kami juga melihat, Andromeda, di wilayah utara, yaitu di selatan Ternate, itu ada sirkulasi siklonik, dan kami juga masih melihat di sebelah barat utara Aceh itu masih ada sirkulasi siklonik yang masih kecil ya, artinya semoga ini juga tidak berkembang menjadi bibit siklon ataupun tidak berkembang menjadi low pressure area. Kira-kira itu update-nya. Saat ini tinggal 1 bibit siklon tropis 93S yang berada di selatan Jawa Tengah, kira-kira itu. Baik, Pak Guswanto, untuk perkiraan periodenya ini akan sampai kapan untuk siklon terakhir, dan wilayah mana saja yang harus diwaspadai nih, Pak Guswanto? Baik, kalau kita menilik pada periodisasi pembentukan atau musim pertumbuhan bibit siklon maupun siklon tropis, saat ini di belahan bumi utara maupun selatan itu masih terjadi, karena periode belahan bumi utara itu periodenya adalah di Juni hingga Desember. Kemudian di sebelah belahan bumi selatan itu periodenya adalah November sampai nanti April. Nah, kalau ditanya berakhirnya sampai kapan, kami memprediksi ini seiring dengan musim hujan ya. Musim hujan itu akan berakhir kira-kira di Maret 2026. Jadi masih memungkinkan di Maret atau April itu masih bisa terjadi low pressure area yang bisa berkembang menjadi bibit siklon tropis atau siklon tropis itu sendiri. Pak Guswanto, kemudian kewaspadaan seperti apa sih Pak yang harus kita pahami dan juga kita harus antisipasi untuk wilayah-wilayah yang masih ada potensi siklon ini, Pak? Ya, baik.
kewaspadaan yang harus kita pahami adalah dampak tidak langsungnya. Misalkan yang pertama adalah hujan sedang hingga sangat lebat ataupun ekstrim. Ini perlu kita waspadai ya. Misalkan hujan dalam lebih dari 3 jam itu, ataupun hari ini hujan besok juga hujan, ini juga perlu kita waspadai. Yang kedua adalah dampak angin kencang. Kami masih menangkap adanya fenomena angin kencang di ketinggian 925 milibar, yaitu di sekitar atas Banten maupun di Jawa Barat, atau termasuk di Jabodetabek itu sendiri, dengan kecepatan kurang lebih 34 knot ya. Kemudian kami juga kewaspadaan yang lain yang perlu ditingkatkan adalah ada kewaspadaan terkait meningkatnya tinggi gelombang di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera ataupun sebelah selatan Jawa, di mana ketinggian 2,5 sampai 4 meter ini perlu kita waspadai karena dia tidak membahayakan atau cukup membahayakan bagi kapal-kapal nelayan. Dan kemudian untuk penyeberangan juga ini ketinggian gelombang segitu juga perlu dilakukan antisipasi. Misalkan wilayahnya adalah wilayah selatan Jawa, khususnya sepanjang pesisir, kemudian perairan selatan Jawa, kemudian wilayah barat dan selatan Sumatera, wilayah Jawa bagian tengah hingga timur, wilayah perairan Samudra Hindia selatan Jawa. Demikian, Andromeda. Baik, berarti memang masih ada kewaspadaan yang perlu ditingkatkan dan juga mitigasi dari masyarakat sendiri ya Pak Guswanto, untuk menghindari lokasi-lokasi serta menjaga diri dan juga mengakses informasi yang tidak hoax begitu ya dari BMKG resmi. Terima kasih sebelumnya Pak Guswanto atas informasinya. Selaku Deputi Meteorologi BMKG sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Selamat kembali beraktivitas Pak Guswanto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.